Berikutnya, setelah tauhid, yang juga kita inginkan dalam keluarga kita sesuai dengan ajaran Al-Quran seperti tema kita pada hari ini, surah Luqman ayat 14 sampai 15. Pastikan dan jadikan diri kita sendiri dan anak-anak kita adalah orang-orang yang santun kepada kedua orang tua kita. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayk. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapih dalam usia 2 tahun. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita kadang-kadang bisa baik sekali sama orang-orang di luar sana. Sama orang-orang di luar sana kita bisa baik. Kenapa? Ya tentu saja sesekali kita bertemu dengan mereka, atau mungkin kita berbuat baik kepada dia. Kalau kita nggak berbuat baik, nanti mungkin kita bisa dipecat dalam pekerjaan. Kalau kita nggak berbuat baik, mungkin nanti dia nggak bisa kasih bantuan lagi sama kita. Gampang kita berbuat baik sama orang lain. Namun orang yang terbaik adalah yang memiliki akhlak yang paling baik bersama dengan anggota keluarganya. Salah satunya adalah orang tuanya. Siapakah sesungguhnya diri kita? Tanya pada orang-orang di rumah. Karena orang-orang di rumahlah yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya. Kadang-kadang kita ini memiliki dua wajah, ibu dan bapak sekalian. Di luar baik, Masya Allah, santun, Masya Allah. Ketika berada dalam rumah, bisa saja berbeda. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Di rumah, di luar rumah, Masya Allah, baiknya, ramahnya, santunnya, luar biasa. Namun ketika engkau berada dalam rumah, orang di rumahlah yang paling tahu siapa sesungguhnya dirimu. Bolehkah kita berkaca sekali-kali kita tanya pada diri kita sendiri, siapakah saya ini sesungguhnya? Kenapa sikap saya ini bisa berbeda sekali? Di luar berbeda, dalam rumah berbeda. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang baik, siapa sih orang baik itu? Kata Rasulullah, yang terbaik adalah mereka yang terbaik pada keluarganya. Engkau marah-marah pada keluargamu, mereka tetap keluar. Engkau marah-marah pada ibumu, dia tetap ibumu, dia tidak akan memecatmu menjadi anak. Engkau marah-marah pada pasanganmu, dia tetap istri atau tetap suamimu, nggak akan memecat kita menjadi yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita nggak baik pada atasan, kita dipecat. Makanya kita berbuat baik pada mereka. Padahal seharusnya yang paling utama yang kita berbuat baik adalah orang yang berada dalam rumah, khususnya orang tuamu. Orang tuamu yang mengajarkanmu berbicara. Lalu sekarang ketika kita sudah pandai, sudah berilmu, sudah mendapatkan gelar yang banyak, mendapatkan jabatan yang bagus, lalu lisan itu untuk menyakitinya, sampai hatikah kita teman-teman sekalian berkata ketus untuknya? Ada seorang anak yang pusing dengan masalah rumah tangganya, pusing dengan masalah ekonominya. Kemudian dia berkata ketus dan marah-marah kepada ibunya. Ibunya nggak ada salah apa-apa. Engkau pusing dalam urusan yang lain, kenapa engkau marahi ibumu yang sudah tua renta itu? Atau juga ada anak-anak yang terlalu sibuk, saking sibuknya nggak ada waktu untuk sekedar bertanya kabar tentang ibunya, bertanya kabar kepada ayahnya. Boro-boro nganterin ke rumah sakit, bertanya kabar aja nggak sempet, nelpon aja nggak sempet. Kadang-kadang orang tua kita menelpon kita, itu pun nggak sempet kita angkat misalnya teman-teman sekalian. Orang tua punya batas usia, nggak selamanya juga beliau bersama dengan kita. Tinggal sisa-sisa waktu ini bersama dengan mereka. Maka jadikanlah diri kita teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi orang-orang, saya nasihat diri saya sendiri, jadi orang yang baik, dengan keluarga yang baik. Perhatikan bagaimana hubunganmu dengan keluargamu. Bisa jadi rumahmu berantakan, rumahmu panas, bertengkar terus menerus, karena bisa saja engkau pernah menyakiti hati orang tuamu, yang orang tuamu akhirnya terluka dan berdoa untukmu dengan doa yang akhirnya menyulitkan kehidupanmu. Pulang kembali ke rumah orang tuamu, minta maaf kepadanya, minta agar beliau mendoakanmu dalam setiap perbuatan-perbuatanmu, minta nasihat-nasihat darinya. Itu pun kalau orang tua kita masih ada. Banyak dosa kita ibu-ibu sekalian pada orang tua kita. Saya pun adalah manusia biasa yang banyak dosa dengan orang tua. Mumpung orang tua masih ada ibu-ibu sekalian, yang orang tuanya masih ada, minta kepada Allah pertolongan untuk kita betul-betul berbakti sepenuh hati kepadanya di sisa-sisa usianya. Nggak lama kok. Beliau itu nggak lama teman-teman semua.
Jadi jangan sampai penyesalan itu ada pada diri kita dikarenakan kita nggak sungguh-sungguh berbuat baik kepadanya. Jangan kau sakiti hati orang tuamu. Orang tuamu itu semakin tua semakin sensitif, semakin tua semakin cepat tersinggung, betul nggak? Semakin tua semakin kembali seperti anak-anak. Orang tua kita yang sakit, engkau memerlukan kesabaran tingkat tinggi dalam merawatnya. Kadang-kadang orang tua ini maunya apa sih? Disuapin nggak mau, minum obat nggak mau. Kadang-kadang kita manusia biasa kesel. Dulu juga kita pernah sakit, orang tua merawat kita, orang tua mengharapkan kesembuhan kita. Kadang-kadang sebagian anak di luar sana, orang tuanya sakit mengharapkan kematian orang tuanya, karena lelah dalam mengurus orang tuanya. Ada yang begitu. Maka kita nggak mau jadi anak begitu, ya Allah. Mau jadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang membuat orang tua menangis karena bangga kepada kita, bukan membuat orang tua menangis karena kedurhakaan kita kepadanya. Sudah cukuplah yang kemarin-kemarin kita membuat hatinya terluka. Ada juga anak-anak yang sudah punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak, lupa pada ibunya. Sibuk dengan keluarganya, lupa bertanya kabar ibunya, lupa bertanya bagaimana keadaan kesehatan ibunya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau mau menjadi keluarga sesuai dengan Quran, jaga hubunganmu dengan orang tuamu, kepada ayah ibumu. Orang tua yang telah tiada, kau masih bisa berbakti dengannya dengan cara beristighfar untuknya, mendoakannya, jalankan wasiatnya, sedekah atas namanya. Engkau jalin hubungan tali silaturahmi dengan orang-orang yang dia cintai. Engkau berziarah kubur, engkau mendoakannya, sekaligus engkau mengingat mati bahwa engkau pun akan menyusul mereka. Itu cara-cara kita untuk berbakti kepadanya. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam surah Luqman ayat 16, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sungguh jika ada sebuah perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha teliti. Berikutnya ibu-ibu sekalian, tanamkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami takut pada Allah, kalau istri takut pada Allah, anak-anak takut pada Allah, Masya Allah, semuanya takut dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya istri takutnya hanya pada suami, suami ada dia baik, suami tidak ada dia berbuat macam-macam. Suami juga begitu. Kalau suami takutnya hanya pada istri, ada istri dia baik, istrinya nggak ada dia macam-macam. Tapi kalau dia takutnya kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah, ada atau tidak ada pasangannya, ada atau tidak ada orang lain, dalam keramaian maupun dalam kesendirian, dia takut dalam berbuat dosa, takut dalam berbuat maksiat. Anak-anak kita, didik anak-anakmu itu untuk, wahai nak, Allah maha lihat sayang, Allah tahu nak, Allah dengar nak. Sebutkan kalimat Allah, Allah, Allah di telinganya sehingga dia sadar dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, suatu keadaan di mana anak saya namanya Khadijah, ibu-ibu sekalian. Beliau pernah bohong kepada saya. Dan ini menjadi pelajaran berharga untuknya dan dia ingat sekali kejadian itu dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pada saat itu dia meminta roti kepada saya buatkan. Saya katakan, Khadijah kalau buat roti, Uma buatkan, Khadijah harus habiskan. Kalau enggak, Uma mungkin buat setengah. Kata dia, iya Khadijah habiskan. Namun ternyata dia buang roti itu ibu-ibu sekalian karena dia kenyang. Dan dia takut beritahu kepada saya karena dia takut mungkin saya marah gitu ya. Jadi saya katakan pada Khadijah, Khadijah, Uma tidak tahu di mana roti itu, tapi Allah maha melihat. Apa yang Khadijah lakukan? Maka dia katakan, iya Khadijah minta maaf Uma, Khadijah membuang roti tersebut. Saya katakan, Khadijah, Allah, mungkin Uma tidak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat. Tidak boleh melakukan hal ini lagi di kemudian hari. Tidak boleh berbohong, karena Uma tidak pernah berbohong kepada Khadijah. Maka Khadijah tidak boleh berbohong kepada Uma, harus jujur, bicara yang jujur. Kemudian kedua, Uma menghargai kejujuran Khadijah. Alhamdulillah, terima kasih Khadijah. Uma sudah mendengar alasan Khadijah karena Khadijah kenyang. Alhamdulillah. Namun yang kedua yang juga tidak boleh dilakukan adalah membuang-buang makanan. Banyak orang-orang yang memerlukan makanan. Saya putar video di mana video itu berisi anak-anak Afrika yang kelaparan, sehingga dia mengerti kenapa dia tidak boleh buang makanan. Jadi di dalam cerita tadi saya mengajarkan kepadanya, Allah mengawasi nak, Allah lihat sayang. Uma tidak lihat, mama ini tidak lihat, tapi Allah melihat apa yang engkau kerjakan.
Jadi tanamkan pada diri kita, keluarga kita, pasangan kita, Allah lihat, nggak apa-apa. Saya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, Allah dengar, Allah lihat, Allah Maha teliti, Allah Maha membalas setiap perbuatan. Ada perasaan muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 17 sampai ayat ke-17 ya. Saya bacakan artinya. Wahai anakku, laksanakanlah salat. Ibu-ibu sekalian, tegas dalam urusan salat. Jangan main-main dalam urusan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anakmu salat 5 waktu di umur 7 tahun. Kalau tidak salat umur 10 tahun, maka berikan hukuman kepadanya. Salat bukan perkara main-main. Tegas dalam urusan sholat, ibu-ibu sekalian. Sholat itu yang akan menjaga anak-anak kita. Jadi kalau di masjid ada anak-anak yang main-main, gak apa-apa, dia sedang kita ajarkan untuk mencintai masjid, untuk mencintai sholat. Ya, perintah sholat ini adalah perintah yang kita harus tegas. Ibu-ibu lagi keluar rumah, bapak-bapak lagi keluar rumah, pastikan anak-anak di rumah sholat. Telepon anaknya, udah sholat belum nak? Atau telepon asisten rumah tangga, udah sholat belum anaknya? Gitu ya. Anak saya sudah sholat belum? Kabarkan kepada saya. 5 waktu ibu-ibu harus perhatikan sholatnya anak-anak ibu. Saya pergi safari dakwah ibu-ibu sekalian, 5 waktu harus mbak di rumah mengirimkan foto dan video ketika anak-anak sholat, sebagai bukti anak-anak itu sudah sholat. Anak saya umurnya 5 tahun, 7 tahun dan 8 tahun, sudah harus sholat semuanya. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah memastikan pasangannya, anak-anaknya udah sholat belum, harus begitu tuh tiap hari di rumah. Ibu-ibu melakukan itu kan setiap hari di rumah, harus. Bahkan ketika ibu-ibu pergi ya keluar kota kemana pastikan di rumah itu sudah sholat belum. Dan doa dalam surah Ibrahim ayat 40, doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Sholat itu pembeda antara orang beriman dan orang tak beriman. Tidak boleh di rumah. Umur 7 tahun itu 5 waktu. Artinya sebelum umur 7 tahun sudah diajarkan sholat. Walaupun mungkin baru gerakan. Anak saya paling kecil Sulaiman umurnya 2 tahun. Dia sholat dengan gerakannya, walaupun belum dengan bacaan. Ajarkan anak-anak untuk sholat. Berikutnya masih dalam surah Luqman ayat ke-17. Perintahkan kita semua anggota keluarga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nak, peka. Ketika ada orang-orang, ajak orang-orang untuk berbuat baik. Ketika ada kemungkaran, halang orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Kita ini bukan mau masuk surga sendirian. Umat Islam ini dikategorikan disebut umat terbaik karena engkau peduli dengan saudaramu. Kita ini disebut umat terbaik karena engkau cinta pada saudaramu. Engkau kasihan kalau lihat saudaramu itu masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban dakwah, kewajiban kita semua. Kita ini dai dan daiyahnya Allah, apapun profesi kita, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang pada kebaikan. Tidak bisa kita katakan ya dia dosa-dosa dia, yang penting saya baik. Enggak begitu. Kita ini kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan semampumu, mencegah orang lain pada kemungkaran. Berikutnya yang diterapkan pada keluarga kita, sifat sabar. Dalam Quran dikatakan dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Wasbir 'ala ma asabak. Jadi sabar ada 3. Ibu-ibu sekarang sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Sabar. Karena ujian Allah tidak pernah berhenti. Sudah selesai satu, datang lagi yang satu. Belum selesai satu, datang lagi. Selalu begitu. Jadi kunci sukses dalam kehidupan sabar. Karena nanti di hari akhir, di pintu-pintu surga, malaikat akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Nih, silakan masuk ke surga. Engkau di dunia sudah sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Engkau sabar dalam keistiqomahan jadi orang-orang baik, sabar ketika qiyamul lail, sabar dalam membaca Quran, sabar dengar ceramah walaupun agak panas, ya. Kata para malaikat masuk untuk orang-orang yang sabar. Dan terakhir adalah perkara akhlak. Dalam surah Luqman ayat 18 sampai 19. Janganlah kamu memalingkan wajahmu
dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jangan sombong, ibu-ibu sekalian. Kita ini membutuhkan manusia yang lainnya. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Nanti kalau meninggal dunia, jenazahmu tidak bisa masuk sendiri ke dalam liang lahat. Betul? Apa yang kau sombongkan? Engkau memerlukan manusia lainnya. Engkau tidak bisa hidup seorang diri. Apa yang kau sombongkan? Kehebatanmu, kekayaanmu, jabatanmu, itu titipan Allah. Allah yang kasih dan Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Engkau merasa dirimu hebat, orang lain juga hebat dalam bidang yang lain. Jangan lagi ya Bu, kalau kita ngeliat orang, lihat atas, lihat bawah, itu siapa? Ya. Ada orang lihat atas ke bawah-bawah ke atas, nggak level misalnya. Ya, ada nggak begitu? Lihat atas ke bawah-bawah ke atas. Jangan kita sombong itu tidak hanya dari lisan, dari perbuatan, dari pandangan mata. Jangan sombong. Jadilah hamba-hamba Allah yang rendah hati, yang tawadhu'. Orang-orang sombong dibenci oleh manusia, dibenci oleh penduduk langit. Apa yang kau sombongkan? Engkau ini pun nanti akhirnya jadi mayit juga kok. Betul ibu-ibu sekalian? Ya, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Engkau pun ada kelebihan, ada kekurangan. Orang lain pun juga begitu. Dengan sifat yang rendah hati, maka insya Allah kita akan dicintai oleh manusia-manusia yang lainnya.